mahasiswi program studi ilmu komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang semester 6. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai digital public relation, bagaimana pentingnya digital public relation dalam membranding sebuah perusahaan. Kita juga akan membahas bagaimana sih seorang public relation itu menjalankan prinsip-prinsip digital PR dan juga etika PR dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang public relation. Tidak hanya itu, saya juga akan membahas dan juga membedah salah satu contoh kasus terkait dengan pelanggaran-pelanggaran etika digital PR yang dilakukan oleh seorang digital PR dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang public relation. So guys, simak video selanjutnya, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Kita beralih pada topik pembahasan yang pertama, yaitu tentang pentingnya digital public relation. Nah, kira-kira apa sih digital public relation itu dan mengapa begitu penting untuk kita pelajari? Nah, teman-teman, digital public relation itu sangat berperan penting dalam dunia public relation, apalagi di dunia era digital seperti sekarang ini. Jika teman-teman sering mendengar istilah PR konvensional, di mana praktek aktivitas PR itu menggunakan media-media konvensional atau tools-tools konvensional seadanya. Nah, berbeda dengan era digital saat ini, kemajuan teknologi dan juga kehadiran media baru seperti internet dan juga tools-tools online lainnya yang mampu mempermudah aktivitas PR dalam menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan media-media baru yang ada, baik itu untuk membangun citra sebuah perusahaan maupun untuk membranding sebuah produk. Maka dengan kehadiran media baru tersebut serta pemanfaatan tools-tools online yang ada, hadirlah PR digital atau yang lebih kita kenal sebagai digital PR. Terdapat kurang lebih 4 poin yang menyatakan pentingnya digital public relation. Yang pertama, dengan adanya digital PR mampu memperluas kesadaran produk atau brand awareness. Yang kedua, memungkinkan promosi produk melalui public figure. Yang ketiga, mendatangkan traffic organik. Dan yang terakhir, membangun high quality backlink. Selanjutnya, dalam penerapan digital PR dilandasi oleh beberapa prinsip-prinsip digital PR. Prinsip yang pertama ada veracity, yang berarti menyampaikan kebenaran. Mana di sini sebuah organisasi atau perusahaan berusaha menyampaikan kebenaran, entah itu berkaitan dengan produk maupun barang atau jasa milik mereka. Prinsip yang kedua adalah to do no harm. Prinsip ini merupakan prinsip dasar perilaku moral. Di sini penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi itu melakukan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan atau tindakan yang mereka ambil itu menyakiti orang lain atau tidak. Prinsip yang ketiga ada to do good. Prinsip ini merupakan bentuk lain dari prinsip menghindari menyakiti orang lain, namun prinsip ini lebih proaktif. Prinsip yang selanjutnya itu ada to respect privacy, yang dimana di sini perusahaan atau organisasi itu harus mampu menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi, baik berupa data pribadi ataupun data diri. Lalu prinsip yang terakhir ada fairness atau to be fair and socially responsible, di mana prinsip ini lebih mementingkan keadilan dan juga tanggung jawab sosial. Selanjutnya kita beralih ke netiquette atau etika dalam digital PR. Netiquette adalah singkatan dari network etiquette atau internet etiquette. Secara mudah, netiquette atau netiquette adalah etiket di jaringan dunia maya. Etiket tersebut dibawa pada saat menggunakan internet, dari email yang bersifat personal hingga forum digital seperti forum board, social networking, dan juga chat. Sama seperti halnya sebuah komunitas, forum digital itu juga mempunyai aturan dan juga tata tertib tertentu, di mana aturan dan tata tertib tersebut menyangkut batasan dan juga cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Mengapa penting bagi seorang digital PR untuk memahami dan juga menerapkan
Etika dalam menggunakan internet atau netiquette. Sekiranya ada beberapa alasan. Yang pertama itu menghormati privasi. Jelas bahwa etika digital itu mencakup penghormatan terhadap privasi orang lain, sehingga tidak akan ada kejadian mengekspos informasi pribadi orang lain tanpa izin. Alasan yang kedua untuk menghindari perilaku yang merugikan. Etika digital melibatkan larangan menyebarkan konten yang merugikan atau merendahkan orang lain, atau seperti misalnya cyberbullying ya. Lalu yang ketiga itu membangun kepercayaan. Dengan menerapkan etika digital, seorang PR itu dapat membangun kepercayaan di antara sesama pengguna internet yang sangat penting dalam transaksi online, komunikasi, dan juga kolaborasi. Lalu alasan yang terakhir itu untuk mencegah tindakan kriminal. Nah, etika digital itu mencegah penggunaan teknologi untuk tindakan kriminal seperti peretasan, penyebaran virus, atau kejahatan online lainnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, implementasi dari etika digital PR itu masih sangat minim, atau masih saja terjadi contoh kasus pelanggaran etika digital PR yang dilakukan oleh seorang digital PR dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah kasus yang terjadi pada Maret 2020 lalu, di mana kasus tersebut merupakan kasus pembocoran data pengguna Tokopedia. Pengguna dari platform belanja online Tokopedia ini meningkat pada tahun 2019, yaitu pada kuartal ketiga. Tokopedia menjadi platform belanja online yang memiliki pengguna aktif bulanan terbanyak kedua di Indonesia dan terbanyak ketiga di Asia Tenggara. Dan bagaimana nasib data Anda yang sudah terdaftar menjadi pelanggan? Begitu banyak masyarakat Indonesia yang sering bahkan terbiasa menggunakan platform belanja online ini. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka itu belum mengerti dan juga tidak waspada tentang pentingnya data diri konsumen, terutama pada aplikasi belanja online. Pencegahan kebocoran data asal Israel awalnya. Sehingga pada bulan Maret tahun 2020, ada 91 juta data pengguna aplikasi Tokopedia, serta 7 juta data penjual per bulan Maret 2020 yang datanya bocor dan dijual di situs dark web dengan harga jual sebesar $5.000 Amerika Serikat. Tentu hal ini sangat merugikan pengguna dari platform belanja online dari Tokopedia ini. Oke guys, demikian video singkat dari saya. Semoga dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi teman-teman. Thank you for watching and bye-bye.